like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selamat datang. Selamat berjumpa kembali di channelnya Kang Nano. Jadi di kali ini, di hari ini saya merasa istimewa. Saya merasa istimewa karena kedatangan selain sahabat saya, juga teman kerja saya. Nah, kali ini berbeda dengan isi video Kang Nano sebelumnya. Ya, tapi masih terkait dengan aktivitas harian saya sendiri. Jadi karena kali ini kedatangan beliau, ya, katanya beliau juga sering mondar-mandir ya ke luar negeri naik pesawat. Jadi kali ini saya akan mengangkat terkait dengan tema atau sharing informasi ya pada saat naik pesawat. Tentu teman-teman juga ada yang belum naik pesawat, ngaku. Ayo ngaku. Jadi kalau yang belum naik pesawat, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat sahabat semuanya. Jadi saya perkenalkan, beliau adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Solihin. Kebetulan satu tempat kerja juga dengan Kang Nano Channel. Dan seperti yang diceritakan tadi, saya memang sering mondar-mandir ke luar negeri naik pesawat ya. Kemana Sensei? Ke Singapura, Alhamdulillah. ke Jepang, ke Korea. Tapi ke Koreanya transit Saja ya. Iya. Waktu pertama kali naik pesawat, Iya. itu tahun berapa? Pertama kali saya naik pesawat ya, kalau tidak salah ya benar, mungkin sekitar tahun 2009. Wow, 2009. Iya. Sudah lama sekali ya, sudah puluhan tahun kalau sekarang 2020 ya. Iya. Ya, itu kalau dihitung itu berapa kali ya semenjak pertama naik pesawat sampai sekarang sudah berapa kali naik pesawat? Kalau dihitung-hitung mungkin dari pertama kali naik pesawat lebih dari 30 kali mungkin ya. Waduh, 30 kali suatu pengalaman yang wah bagi saya ya. Iya. 30 kali kurang lebih ya. 30 kali Iya. kurang lebih ya. Iya, kalaupun 30 pasti lebih dari itu. Berapa belas kali trip lah. Trip pulang perjalanan ya. Iya. Itu dalam rangka apa? Pertama kali dulu itu dalam rangka training waktu itu kan. Training. Iya, training ke luar negeri itu pertama kali saya naik Pertama pesawat. kali training sebagai training naik pesawat. Naik pesawat. Tapi sebelum waktu berangkat kemana? Training ke Jepang ya? Iya. Sebelum berangkat naik pesawat, Iya. training ke Jepang Iya. menggunakan pesawat terbang. Itu sebelum itu pernah naik pesawat nggak? Sebelum itu pernah, saya ingat waktu itu. Hmm. Cuman pesawat-pesawatan. lucu. Pesawat-pesawatan. Oh ya. Jadi waktu naik pesawat, training menggunakan pesawat itu ke sana adalah itu yang pertama kali. Iya. Bagaimana kesannya ini, Sensei? Pertama kali saya naik pesawat itu
jantung saya ini Ah. pertama kali naiknya dulu, Ah. dari proses naiknya Ah. itu sudah grogi, dak dikduk. Grogi karena naiknya apa grogi karena pramugarinya? Itu dua-duanya kayaknya. Oh. Yang baru pertama kali ngelihat pramugari, oh aslinya bentuknya seperti ini loh. Gitu. Dan kebetulan pramugarinya ini Ramah. maskapai plat merah ya. Apa itu plat merah? Garuda Indonesia. Alhamdulillah, berarti produk dalam negeri Indonesia Produk ya. dalam negeri Jadi Indonesia. ya perlu kita bangga pada bahwasanya di Indonesia juga punya penerbangan yang membanggakan, yaitu Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Ya, yang tentunya Garuda Indonesia sudah diakui di luar negeri ya. Jadi kalau naik Garuda fasilitasnya katanya wah gitu, sangat bagus. Iya. Benar apa tidak itu? Dari pengalaman saya, memang fasilitasnya dibandingkan maskapai lain sangat jauh berbeda. Fasilitasnya memang enak sekali ya. Kalau untuk yang Garuda ini dibanding maskapai plat kuning lainnya lah ya, selain dari plat merah tadi. Nah itu dari segi kenyamanan, Iya. keramah tamahan, kemudian dari pelayanan, memang sangat enak sekali. Jadi pada saat naik hati sudah dak dikduk ya. Iya. Itu apa, menggambarkan apa itu dak dikduk itu apa takut waktu pas mau terbang ya, atau memang dak dikduk memang ada hal lain gitu? Yang pertama kali dak dikduk itu ya karena di tahun-tahun tersebut itu banyak sekali kecelakaan pesawat. Oh, berarti Di iya, sekitar iya. tahun tersebut lah ya. 2009 ya? 2009 ke bawah. Ke bawah itu ya. Kan banyak Maskapai yang ini, kecelakaan seperti iya. maskapai Ya tidak sebutkan lah A, yang itu, A, B, C ya. C. Iya seperti itu. Ya, kalau pengalaman saya waktu naik pesawat juga sama dan Ya. dikduk. Bagaimana itu sih? Iya, sama halnya seperti ya Solihin Sensei gitu. Iya. Pengalaman pertama ya dak dikduk, karena sebelum naik pesawat juga saya belum pernah mengalami waktu itu. Jadi waktu itu saya masih Krismon tahun berapa itu? Tahun 98. 98. Saya pertama kali naik pesawat itu tahun 98 bulan Mei. Bulan Mei. Jadi kalau Sensei dulu berangkat ke luar negeri naik pesawat ke Jepang sebagai training, saya juga sama waktu itu kebetulan ya rezekinya sama ke Jepang juga. Oh. Iya, training ke Jepang naik pesawat Garuda juga. Melalui bandara mana itu Sensei dulu? Melalui bandara sebentar. Dari bukan Garuda. Kayaknya sih Garuda transit ke Malaysia. Dari Malaysia lalu ke Jepang. Jepangnya di Sendai. Sendai. Iya. Oh, itu Daerah Sendai. daerah atas ya itu ya berarti. Iya, ya, daerah atas. utara ya. Iya. Nah, di Sendai pada saat naik sama dak dikduk. Iya. Ya, tapi walaupun begitu banyak yang teman-teman yang sudah naik pesawat, jadi ada yang membimbing. Jadi ada yang membimbing naik pesawat. Jadi kalau naik itu demikian, kalau buka kursi itu seperti ini. Jadi pada saat pertama kan itu buka kursi itu kan ada locknya tuh, ada penguncinya. Nah itu pada saat itu saya nggak mengerti. Lalu dikasih tahu, oh cara bukanya begini katanya. Bukannya ngunci, malah ditarik kan makin kenceng ya. Iya. Jadi tidak terbuka-buka ya berarti ya. Kunci ini gimana gitu kan? Iya. Mau nanya, tengok teman sayanya jauh ya. Akhirnya tel gimana buka kuncinya? Seperti ini katanya gitu ya. Nah, terus dari segi makanan, kalau di Garuda Indonesia itu
waktu dulu Sensei gimana itu? Kalau dari segi makanan ketika di Garuda Indonesia waktu itu saya masih ingat makanannya karena kebetulan destinasinya Denpasar ke Nagoya. Nagoya ya. Ya, Denpasar ke Nagoya. Banyak turis-turis asing, kemudian turis Jepang juga waktu itu. Lebih banyak ke menu Jepang, Japanese sama Japanese ya? menu Western beberapa. Western beberapa ya. Ya, kemudian sisanya menu Indonesia. Indonesia. Ditanya nggak waktu itu? Waktu itu pakai, maksudnya kan ada campuran di situ kan, pramugarinya bukan hanya orang Indonesia ya. Iya. Di Garuda itu kan ya. Iya. Nah, pas ditanya suka makan apa misalnya kan gitu, atau mau pesen apa kan gitu ketika pramugari datang kan. Iya. Gitu. Mau makan apa itu ditanya nggak? Ya, waktu itu ditanya oleh pramugarinya. Kebetulan pramugarinya orang lokal juga, orang Indonesia. Amin. Dan memang ada beberapa juga yang Jepang. Tahu saya waktu itu masih ingat. Ditawarkan, Mas katanya, Mas maaf saya bukan orang Jawa. Gitu. Abang kali ya? Abang Ya, penumpang yang terhormat gitu. Agak naik level sedikit ya, penumpang yang terhormat gitu. Penumpang yang terhormat. Mas gitu. apa emang tukang bubur? Iya. Hari ini kita ada menu katanya, menu sarapannya kebetulan waktu itu. Jadi penerbangannya kan sebenarnya malam tuh dari Denpasar ke Nagoya itu malam di atas jam 11 seingat saya. Jadi bermalam di atas pesawat judulnya kan, sampai di Jepang itu pagi. Sebelum pagi itu sekitar jam 6 pagi sepertinya. 2 jam sebelum landing itu dibangunkan untuk sarapan, ditawari. Hari ini kami punya menu Japanese, Western, dan Indonesian food. Japanese food, Western food. Ya. Itu bahasa Inggris ya rata-rata ya? Iya, ya. Tidak berbicara. Kami punya masakan Jepang, masakan Barat, tidak seperti itu. Jadi biasanya pramugarinya menawarkan seperti itu. Karena kebetulan saya pertama kali ke luar negeri, saya mau makanan Jepang. Makanan Jepang kan lebih banyak ke ikan-ikan laut. Ikan laut, iya. Isinya waktu itu saya masih ingat ikan laut. Saya tanya ini halal atau tidak, ada campuran lain? Tidak, oh pastinya halal. Kami maskapai Indonesia ya, pastinya sudah halal gitu. Halal iya. Seperti itu. Kalau di pengalaman saya mah, karena kan saya kan dari Indonesia Malaysia ya. Ya Malaysia, terus dari Malaysia transit ya waktu itu malam ke Sendai. Jadi situ campuran, ada ya pramugara Indonesia, ada yang dari Japanese, ada yang dari Malaysia, dan bercampur lah. Jadi rata-rata mereka pakai bahasa Inggris, tapi ya cirinya sih kalau bahasa orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Tapi mereka juga rata-rata belajar bahasa Melayu, bahasa Indonesia juga belajar mereka. Jadi yang lucunya menurut saya lucu gitu. Karena saya baru pertama kali ya, bahasa Inggris juga terbatas saya tuh. Waktu itu ya sekarang sih sedikit-sedikit lah. Kalau yang harian mudah-mudahan nggak bisa. Jadi pada saat ditawarin makanan sama minuman, katanya begini, do you like apa itu kan? Water. Iya. Pertama saya ditawarin minuman. Do you like milk or coffee katanya? Do you like milk or coffee? Ya. Saya ditanya kayak like itu suka. Artinya gitu kan. Belakangnya apa? Coffee, milk, kopi. Wah, milk ini saya susu, kopi kan. Saya bilang aja coffee. Karena saya nggak bisa jawab, nggak bisa balas dengan sempurna. Akhirnya saya ngomong aja udah kopi.
kasih lah kopi gitu kan ya. Terus yang makanan tadi ya ada Japanese food, ada Western food, juga ada masakan Indonesia ya. Nah di situ bahasanya Inggris. Ada chicken apa gitu ya, beef apa. Nah kalau fish kan di situ ikan, beef kan berarti daging sapi ya. Saya beef. Jadi itu menurut saya mah ya pengalaman itu pertama kali yang lucu dan mengesankan gitu. Tapi termasuk mungkin memalukan. Belum ditanya sudah langsung jawab. Iya. Beef. Iya. Jadi ya akhirnya begitu. Jadi memang tadi yang keluar negeri itu ya bagusnya sih belajar bahasa negara ya. Tapi waktu itu kan karena saya kan kita ke sana ya, ke Jepang. Jadi belajarnya bukan belajar bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya kan karena ada pelajaran waktu di sekolah dulu kan gitu. Itu juga nilainya udah nilai yang bagaimana gitu, minimalis. Antara atas dan bawah kali ya. Mending kalau atas dan bawah, tengah-tengah mah. Itu tengah-tengah ke bawah gitu. Tengah-tengah ke bawah gitu kan. Jadi ya itu pada saat pertama ya itu pengalamannya ya pengalaman yang menarik gitu, tapi ada menegangkan gitu kan ya. Jadi terus pada saat yang paling menegangkan adalah pada saat kalau menurut saya itu take off ya. Take off itu pas mau terbang, terus kemudian sudah terbang gitu ya. Itu kerasanya itu kayak gimana gitu? Seperti mau muntah gitu. Muntah ya, seperti mau muntah ya. Saat take off itu kayak jantung itu lepas gitu istilahnya. Jadi kayak gimana lah kayak orang main ayunan kenceng, tiba-tiba diajun keras ke atas. Nah kira-kira seperti itu rasanya. Dan pastinya kalau udah di atas bener nggak sama nggak rasanya ya? Kayak pantat ini diangkat gitu, ya kurang lebih digambarkan bisa seperti itu ya. Iya. Terus pernah nggak ngalami pada saat udah take off di atas beberapa ribu kaki, ya ketinggian ribu kaki itu ya. Terus telinga itu sakit banget itu. Oh itu pernah. Kayak gitu nggak? Iya itu ya, sama berarti ya. Kayak yang di situ kan kedap suara perbedaan ini kali perbedaan tekanan udara kali ya. Oh benar berarti sama semua ya. Perbedaan tekanan udara di dalam kabin dengan di luar. Jadi terus pada saat turun juga pada saat ya tadi beberapa kaki mungkin ketinggiannya sama. Saya waktu itu kurang memperhatikan ketinggian berapa. Cuma pada saat mau turun itu juga terjadi seperti itu, sama kan? Sama. Itu saya juga merasakan seperti itu. Jadi kayak orang yang tiba-tiba udah di atas, tiba-tiba didorong lagi. Kaget gitu kan. Kayak yang hampa gitu, hampa udara kayak turbulensi gitu. Benar-benar ini suatu sharing yang sangat bagus Sensei. Jadi pengalaman yang saya alami, pengalaman Sensei yang saya alami juga berarti hampir sama ya. Sama-sama menjadi training Jepang. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, iya, jadi terima kasih sudah bisa hadir. Saya terima kasih sudah bisa hadir menemani saya di sini gitu ya. Terima kasih. Nanti lain kali ya kita bisa bisa bersilaturahmi di lain waktu. Oke guys, jadi kali ini sharing terkait dengan pengalaman pertama dengan Solihin Sensei ya. Solihin Sensei, beliau juga ahli bahasa Jepang ya. Dengan Solihin Sensei, terima kasih sudah banyak pengalaman-pengalaman yang dibagikan ya. Mudah-mudahan mungkin menjadi gambaran bagi para sahabat yang mungkin barangkali akan mengalami penerbangan ya dengan pesawat apapun ya. Jaga kesehatan kita semuanya ya. Salam sukses dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.